Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Ayam Goreng Kalasan, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 23. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudaraku, bagi sebagian orang, ayam goreng kalasan tidak ada bedanya dengan jenis ayam goreng yang lainnya. Namun sesungguhnya, bila dirasakan dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat menemukan bedanya. Keunikan ayam goreng kalasan tersebut terletak di dalam bahan, bumbu, dan proses memasaknya. Ayam goreng kalasan berasal dari Pedukuhan Bendan, Kelurahan Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2024 yang lalu, ayam goreng kalasan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Penetapan ayam goreng kalasan sebagai warisan budaya tak benda nasional ini tidak lepas dari upaya mempertahankan otentisitas baik rasa maupun proses pengolahan ayam goreng sejak tahun 1870-an. Bila ada banyak orang yang menyebut bahwa ayam goreng kampung cenderung alot dan keras, maka tidak demikian dengan ayam goreng kalasan. Tekstur daging ayam kampung yang lembut dan rasa yang maknyus tadi merupakan hasil dari proses ungkep dalam pengolahan. Ayam kampung utuh diungkep dalam campuran bumbu rempah halus dan air kelapa muda. Proses mengungkep ini memerlukan waktu tidak boleh kurang dari 5 jam. Selama proses mengungkep ini, wajan atau panci ditutup dengan daun pisang. Dengan menggunakan proses ungkep semacam ini, maka tekstur ayam kampung tidak akan terasa alot, melainkan lembut di mulut dengan rasa gurih dengan sensasi manis. Setelah diungkep, ayam utuh tersebut kemudian ditiriskan, lalu digoreng dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang penting, bagian luar sudah berwarna kuning kecoklatan. Usai digoreng, ayam goreng kalasan disajikan bersama dengan sambal dan lalapan. Nah, ayam goreng kalasan ini akan semakin lengkap bila disantap dengan tambahan kremes yang renyah dan gurih. Saudaraku, ayam goreng kalasan ini mengingatkan diri kita tentang otentisitas diri sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah budaya flexing, di mana orang lebih senang memamerkan diri, maka ada banyak orang bersikap dan berperilaku tidak otentik. Tindakan itu dipilih demi mendapatkan like dan follower sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya, perilaku ini justru akan membuat seseorang tidak jujur terhadap diri sendiri karena berusaha menjadi pribadi yang lain. Tuhan mengingatkan kita agar bisa menjadi pribadi yang otentik di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam Injil Yohanes, kita dapat menjumpai sosok Yohanes Pembaptis yang sangat jujur mengakui jati dirinya. Padahal situasi pada saat itu terbuka kesempatan baginya untuk berbohong supaya bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Pada waktu itu sebetulnya Yohanes bisa saja mengaku bahwa dirinya adalah Elia atau sosok nabi yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Dia juga bisa mengaku diri sebagai Mesias untuk mendapatkan penghormatan lebih dari orang-orang di masa itu. Akan tetapi, Yohanes tidak mencari keuntungan dan penghargaan lebih dari apa yang pantas didapatkannya. Bahkan ketika didesak oleh banyak orang untuk mengungkapkan identitasnya, Yohanes menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan,
seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Alih-alih mengaku diri sebagai Mesias, Elia, atau Nabi yang dinantikan, Yohanes justru mengakui bahwa dia adalah pribadi yang jauh dari kesucian dan pribadi yang sangat rendah dibandingkan Mesias yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis menjadi teladan hidup yang otentik, yaitu hidup yang tidak berdasar pada apa kata orang, melainkan sesuai dengan apa kata Tuhan, iman dan hati nuraninya. Saudaraku, di tengah-tengah budaya di mana banyak orang menampilkan diri menurut apa kata dunia, kita diajak untuk menghadirkan pribadi yang otentik. Kita mesti menjadi pribadi yang hidup berdasarkan iman dan apa kata Tuhan. Kiranya sajian ayam goreng kalasan hari ini semakin mengingatkan kita untuk tetap mempertahankan otentisitas sebagai murid-murid Kristus. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika dunia menuntut kami untuk sama dengan mereka, kami memohon kepadamu agar kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ketika banyak orang meminta kami untuk mengimitasi apa yang tren di dunia, kami memohon kasih karunia-Mu agar kami dapat mengimitasi diri-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.